Halo Bapak Ibu, rekan-rekan semua, berjumpa lagi bersama saya Ricky V. Martono dalam topik diskusi manajemen logistik seri ke-11 dengan judul Logistik Militer Perang Era Modern. Jadi logistik ini semakin luas ya, dengan jaringan logistik mengglobal seluruh negara ya, yang artinya setiap negara ada kepentingan di situ ya. Nah, untuk mengamankan jalur logistik tidak jarang negara-negara itu mengerahkan militernya ya. Tapi jangan dibayangkan perang itu perang tembak-tembakan ya. Nanti ke depannya perangnya itu di bidang logistik, bukan lagi perang fisik ya. Nah, apa itu logistik militer? Ini dari referensi oleh Jenderal Dwight Eisenhower ya, salah satu jenderal perang Amerika waktu Perang Dunia II. Dia ini mengatakan bahwa logistik militer adalah konsep logistik ya, perencanaan yang meliputi perencanaan dan distribusi dari barang, peralatan dan perlengkapan, serta kebutuhan lain yang mendukung tindakan aksi militer. Ya, misalkan pengiriman, penyimpanan senjata, perawatan, disposisi peralatan perang, pergerakan tentara, alat perang ya, seperti tank, pesawat, bahan makanan, obat-obatan, peralatan medis, juga bahan bakar. Jadi banyak sekali sebenarnya ya yang digerakkan, banyak sekali jenis produk atau barang yang digerakkan ya, harus berpindah dari satu titik ke titik lain ya. Nah, logistik militer ini yang dibawa memang nggak hanya seperti pakaian tentara, sepatu atau pistol gitu ya, atau ini nih tank nih diangkut ke dalam kapal induk misalnya. Tapi juga ada ini ransum tentara nih untuk makan ya. Karena bagaimanapun juga tentara manusia kan perlu makan, perlu obat-obatan, perlu istirahat juga ya. Dan juga peralatan medis ya. Dan juga bagaimana si tentara atau persenjataan atau apapun itu sisa-sisa barang perang bisa dikembalikan lagi ke negara asalnya dengan baik dan selamat ya. Jadi reverse-nya itu adalah si tentara perang, peralatan perang maupun sisa-sisa barang yang bisa dikembalikan lagi. Gitu. Nah, kemudian memang perang fisik sudah rasanya sudah nggak ada lagi ya. Sekarang orang bersaing dalam bidang ekonomi, perpindahan barang yang artinya juga bersaing dalam logistik. Nah, jalur logistik juga nggak selalu aman sehingga perlu diamankan ya. Maka dari itu militer pun ikut berperan di situ ya. Mungkin untuk sekedar memberi peringatan kepada perompak gitu misalnya ya, atau perampok gitu. Tapi bukan untuk perang tembak-tembakan antar negara lagi ya. Saya kira enggak ya, zamannya sudah lewat itu ya. Nah, contohnya ini dari strategi Cina ya, yang merancang jalur obor One Belt One Road yang ini ya. Contohnya adalah jalur kereta dari Cina menuju Asia Barat ya, yang merah ini garis merah, dan juga jalur laut ya dari Fuzhou nih yang garis biru nih ya ke Asia Tenggara, India, Afrika, Timur Tengah, Eropa ya. Untuk perdagangan itu pasti ya. Nah, hmm, tapi dalam jalurnya juga kan nggak selalu aman terus ya. Ini ada perompak di lautan apa namanya Hindia ya, sebelah timur Afrika atau sebelah selatan atau sebelah barat daya India ya, perompak di situ. Di Laut Cina Selatan juga ada konflik ya mengenai batas negara di antara negara Asia Tenggara, Indochina dan Cina ya. Karena kita tahu Cina sendiri juga menentukan sendiri batas-batas kontinental ya sampai ke Laut Cina Selatan, sehingga kita perlu paham juga mengenai konsep zona ekonomi eksklusif ya, ZEE gitu. Jadi itu batas negara, seberapa jauh lautan dari batas negara dapat dieksplorasi oleh negara tersebut. Dieksplorasi misalkan mau nelayannya bisa ambil ikan, atau ngebor kalau ada hasil apa minyak gitu ya di bawah laut ya. Nah, dengan batas-batas yang belum jelas di Laut Cina Selatan dan sering konflik, tentunya zona ekonomi eksklusifnya juga menjadi konflik ya, dan masing-masing negara juga sering mempertontonkan kekuatan militer ya untuk saling apa adu pamer gitu ya, adu mental gitu, adu mental. Nah itulah logistik militer ya.
juga ya di beberapa negara, wah nggak mau kalah juga nih, saya juga mempersiapkan militer deh gitu ya, adu mental ya. Tidak jarang juga mereka harus menyelesaikan dengan perundingan ya, walaupun sampai sekarang hasilnya juga saya kira sampai 2021 ini belum signifikan hasilnya ya. Dan saya kira ini banyak terjadi masalah yang mirip di berbagai belahan dunia lain ya. Dan akhirnya militer ikut turun tangan. Bukan untuk perang sih biasanya, tapi untuk adu otot aja ya, adu mental gitu ya. Nah, sehingga muncul juga nih beberapa kepentingan ya, yang akhirnya nyerempet kepada konflik logistik. Ya. Karena setiap negara punya kepentingan untuk perdagangannya, maka harus mengamankan jalur logistiknya ya, mengamankan jalur distribusi bagi negara-negara yang berkepentingan ya. Misalnya ini konflik logistik pertama nih terusan kerak ya, yang Cina pengen membangun terusan kerak supaya lebih cepat ya pergerakan kapal, tapi tentunya akan merugikan Malaysia, Singapura yang merupakan bagian dari Commonwealth Inggris ya, sehingga nggak mudah juga tuh pasti pembangunan kerak akan ditentang oleh Inggris juga ya. Mau nggak mau kan Inggris juga dapat pemasukan dari Singapura, Malaysia ya. Konflik kedua ini kalau kita ingat nih ya, di Myanmar tahun 2015 itu disinyalir ada usaha-usaha dari negara lain untuk menghadang jalur pipa sepanjang 1420 km ya. Jalur pipa ini biasanya bawa minyak atau gas gitu. Dari Myanmar ini nih jalurnya nih menuju ke Cina ya, supaya minyaknya itu nggak perlu lewat Laut Cina Selatan misalnya ya. Nah ini kemudian suka ribut-ribut di Myanmar ya, dalam negerinya kondisi politik di dalam negerinya tidak stabil, sehingga disinyalir nih ada usaha-usaha untuk yang anti negara Cina itu pengen mengacaukan Myanmar supaya pipanya ini ya kalau bisa nggak maksimum gitu pengiriman minyaknya. Mungkin negara yang musuhnya negara Cina ya, mungkin Amerika ya, kita nggak tahu ya. Kemudian konflik berikutnya nih di Eropa nih, di Eropa Timur dari Rusia ini ada penyaluran pipa gas ya untuk penghangat ruangan ke Eropa Barat ya, Eropa Tengah, Eropa Barat. Karena Rusia ini memang kaya dengan minyak dan hasil gas bumi ya. Nah ini tentunya ada ketergantungan Eropa Barat dengan Rusia supaya jalur pipanya aman dan supaya konflik di antara mereka tidak melebar pada apa ya, jangan melebar sampai nanti Rusia pipanya gue stop deh gitu ya, karena yang rugi Eropa Barat juga kedinginan nanti mereka ya. Jadi kira-kira seperti itu gambaran dari sebuah logistik militer ya, gambaran besar. Untuk keterangan lebih lanjut, lebih jelas, lebih detail, dapat dibaca di buku Manajemen Logistik karya saya sendiri, dan silakan follow IG saya di ricky.vmartono. Dengan demikian, seri manajemen logistik sudah berakhir sampai seri yang ini yang terakhir ya. Dan silakan rekan-rekan semua jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain.